pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema aktivasi dan optimasi Instagram bisnis bersama Ridwan Ismail Virgantara. Jutaan orang habiskan waktu berjam-jam di Instagram. Jangan sampai brand kamu kehilangan kesempatan. Bagaimana cara aktivasi dan optimasi Instagram bisnis? Yuk ikuti pelatihannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman saudaraku UMKM seluruh Indonesia, peserta webinar dari Kominfo, dari Bakti dan dari IDEA. Semoga kita selalu semangat untuk menggapai mimpi. Ya, hari ini kita akan membahas Instagram karena memang semenjak dari 2015-16 itu memang Instagram menjadi salah satu apa ya istilahnya alat marketing yang luar biasa digunakan banyak sekali para pebisnis, dan makanya pada hari ini kita akan sharing-sharing mengenai Instagram, terutama nanti organiknya, karena sebelum nanti masuk ke iklan kita harus memahami semua fitur, semua apa ya istilahnya yang bisa kita pelajari dari Instagram organik itu sendiri. Oke, next. Ya, kenalan dulu karena katanya kalau nggak kenal harus kenalan. Jadi nama saya Ridwan Virgantara, saya kelahiran kota Solo. Siapa ya di sini yang dari Solo juga? Lahir pada tanggal 12 Agustus, lahiran 87. Kemudian saya tinggalnya di Karanganyar pinggir, di apa namanya perbatasan sama Solo juga. Kemudian sebelum dulu masuk pebisnis, masuk menjadi seorang pebisnis, saya ada pengalaman 2 tahun bekerja di Walt Disney Company, terutama di pelayarannya selama 2 tahun. Kemudian memulai usaha dari 2013 hingga sampai sekarang. Dari dulu memulai dari offline dulu sampai 2019. Apa namanya menjadi supplier mukena dan daster di pasar-pasar seperti di Tanah Abang, di pasar Jogja, pasar beberapa kota juga. Kemudian kita mulai move ke pasar online itu 2019. Next. Sedikit perkenalan dan ini disclaimer dulu ya. Jadi saya di sini berbagi bukan karena merasa sudah lebih sukses atau lebih pintar dari teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Hanya berbagi tentang apa yang sudah saya dan Mukna Elsa lakukan hingga sampai seperti sekarang. Karena saya yakin banyak teman-teman di sini yang saya rasa juga lebih hebat, lebih banyak ilmunya juga. Jadi nanti kita di sini bisa istilahnya bisa sharing-sharing, kemudian ada strategi marketing apa sih yang bisa kita lakukan yang lebih relevan dan lebih oke untuk digenjot gitu. Oke, next. Kenapa Instagram? Saya apa ya istilahnya, benar-benar memaksimalkan optimasi Instagram itu sekitar 2 tahun. Jadi benar-benar apa ya istilahnya, dari semua fitur sampai semua strategi marketing saya ulik secara organik karena memang saya dari awal terutama untuk Instagram sama Facebook itu apa ya, benar-benar saya kerjakan organik seperti itu. Oke, next. Ini data pengguna internet di Indonesia. Tadi sempat di awal dari apa namanya, dari IDEA juga sudah diberitahukan bahwa sebenarnya banyak sekali pengguna internet di dunia dan di Indonesia sendiri ya. Hanya memang apa namanya, para UMKM-nya itu masih sedikit sekali yang mereka tuh terjun ke dunia digital gitu, dunia internet, karena ya memang banyak sekali dari teman-teman itu terlalu nyaman dengan dunia offline-nya. Kemudian kemarin juga banyak pedagang-pedagang yang dulunya sama saya itu offline, yang biasanya ya alhamdulillah mereka besar gitu kan, omsetnya juga gede gitu. Nah kemudian
istilahnya Allah berkehendak untuk mereka memang mau nggak mau apa ya belajar untuk digital juga gitu. Tahu-tahu dikasih pandemi, tahu-tahu dikasih COVID yang banyak regulasi yang apa ya, yang mereka harus juga tutup, kotanya jadi sepi kayak di Jogja yang awalnya apa ya menggantungkan dari wisata, tahu-tahu wisatanya ditutup, beberapa stasiun dan bandara juga ditutup, akhirnya omset benar-benar menurun drastis. Nah, banyak dari teman-teman yang ya istilahnya kontak saya untuk diajari apa namanya online marketing kayak gitu. Next, masih ada di nomor 4, tapi kan istilahnya Instagram ini untuk saat sekarang memang apa ya namanya, terutama ke umur-umur apa namanya milenial itu hampir semuanya menggunakan yang walaupun kalau kalau kebanyakan dari mereka itu lebih untuk apa ya, have fun. Nah, makanya nanti kalau memang, kita jualan dengan Instagram ya harus pakai cara yang smooth gitu kan, seperti jualan di Facebook juga. Next, digital Indonesia. Nah, ini bisa dilihat. Pasar lelaki sama perempuan, di digital, di dunia internet itu sebenarnya memang nggak terlalu terpaut banyak, tapi nanti memang tergantung sama produknya, itu produk yang ditargetkan untuk wanita ataupun lelaki ataupun keduanya ya nanti bisa tinggal di apa namanya di reprofiling dibaca lagi targetnya itu yang seperti apa gitu. Next, ini penetrasi pengguna internet berdasarkan usia. Banyak banget yang dari umur 13 sampai 18 tahun sampai 75% 50 itu karena memang ya tapi kalau umur-umur segitu biasanya apa ya istilahnya, masih untuk main game, untuk ya hal-hal, apa ya, kepoin sosmed dan segala macam seperti itu. Nah, kalau untuk yang udah 19 tahun ke 34 itu sudah bisa jadi pangsa pasar kita, sampai ke, 54 tahun juga dari bisa kita bidik untuk jadi pasar kita yang walaupun nanti kalau masalah umur tetap bergantung kepada, produk dan target market kita. Next. Terus banyak yang tanya kan, "Kalau produk saya ini, larinya dikemanain Mas? Pakai apa Mas?" Kayak gitu kan. Ya saya selalu tanya balik, produknya itu apa, nantinya enak dijual di marketplace atau sosmed itu harus tahu dulu nih marketplace apa, sosial media itu apa. Nah ini definisinya. Next. Jadi marketplace itu kan memang untuk jual beli. Jadi orang berkunjung ke Shopee misal, ada, mama mau ke Shopee gitu, nggak mungkin dia mau, lihat-lihat atau lihat berita atau lihat apa temen-temen pada ngapain, kan enggak. Memang udah niat mau beli sesuatu, beli dompet misalkan, ya udah, lari ke Shopee, mau beli apa lari ke Shopee. Jadi orang lari ke Shopee, berkunjung ke Shopee atau marketplace yang lain itu ya sudah ada niatan untuk beli, tinggal nanti dia compare, ngebanding-bandingin apa ya, produk, merek, harga yang pasti. Karena kan memang beberapa marketplace itu kayak misal kayak Shopee itu ya apa ya, perang harganya memang luar biasa. Tapi kalau mungkin kayak kayak Lazada, kayak Blibli atau apa namanya, yang ada yang beberapa yang lain itu ya tidak terlalu perang harga. Jadi mereka bisa dikatakan masih bisa jualan value lah. Oke, next. Nah ini sosmed. Udah. Oke, pada dasarnya orang berkunjung ke sosial media itu untuk sosialisasi. Saya kalau main IG paling, nyari ilmu tentang Instagram juga atau kalau enggak ya lebih ke ini sih, lebih ke marketing online, kemudian ya
Saya lebih gimana ya, orangnya lebih suka belajar dari Instagram daripada di YouTube. Kan kalau Instagram tuh pendek-pendek gitu kan, kalau YouTube harus panjang, terus kadang-kadang saya bosen ngantuk. Nah, makanya kalau intinya gini, orang masuk ke sosial media itu, dia bukan mau langsung beli gitu. Jadi dia mau nyari hiburan, mau pamer, mau apalagi nyari info masalah travel dan segala macam. Makanya nanti kalau mau jualan di sosmed, di Instagram terutama, ya jualannya harus yang selembut mungkin, sesmooth mungkin. Banyakin apa namanya, selling-selling dulu, banyakin berbagi info kayak kayak gitu. Baru nanti kalau udah punya kolam, baru kita kasih makan ikannya kayak gitu. Next, selalu analogikan akun Instagram juga sebagai toko offline, dan inilah 4 hal yang wajib kamu perhatikan untuk sukses jualan di Instagram. Jadi gini, banyak banget dari teman-teman, terutama mereka yang all shop ya. Jadi all shop yang dianggap sebagai sampingan kayak gitu kan. Itu kurang kurang memperlakukan toko online-nya itu sebagai toko offline. Nah, itu keliru. Harusnya benar-benar dianggap toko offline-nya itu adalah juga gerai atau toko offline yang ada seolah-olah ada fisiknya gitu loh. Jadi nanti apa namanya ya, A sampai Z-nya itu benar-benar harus difikirin. Next, satu mudah dicari, ini pasti. Istilahnya gini, punya tokonya produknya bagus, terus displaynya bagus, hampir keseluruhnya bagus, tapi jualannya di Gurun Sahara atau di hutan Amazon. Yang mau beli siapa, yang mau nemuin siapa gitu kan, susah banget dicari. Terus apa ya? Ya itu istilahnya apa namanya, orang jadi nggak bisa beli gitu kan, walaupun produknya bagus, kemudian display-displaynya semuanya bagus, tatanan layoutnya toko bagus, menarik, tapi susah dicari ya. Udah jadi masalah besar gitu kan. Makanya untuk mudah dicari, kita harus setting SEO atau mesin pencarian sebagus mungkin. Nanti kita bahas lagi. Next. Iya, search engine optimization, mesin pencarian. Ada 5 ya, ada related, username, nickname, hashtag bio, sama hashtag. Kita bedah satu-satu. Next. Ini related. Jadi ketika akun kita sama-sama follow akun tertentu yang biasanya itu akun besar yang verified, maka ketika ada orang mencari keyword tertentu, maka akun kita lah yang akan muncul. Gambarnya seperti ini. Next. Nah, kayak gini. Ini kita lagi mau nyari mukena misal. Oke, aku pengen nyari mukena, ngetik di mesin pencarian mukena gitu ya. Mukena. Kebetulan kamu lagi follow kamu follow Okis Tiana Dewi, Ustadz Okis Tiana Dewi. Kebetulan mukena Elsa itu juga follow Okis Tiana Dewi. Terus sebenarnya ada banyak kompetitor nih. Ada mukena A, ada mukena B, ada mukena C, ada mukena D. Nah, sebenarnya ini kamu juga follow adiknya si Ria Ricis gitu kan. Nah, cuman karena sama-sama saling follow Okis Tiana Dewi antara kamu sama mukena Elsa, nanti ketika kamu ngetik di pencarian itu bisa, atau harapan besarnya yang keluar adalah mukena Elsa. Artinya apa? Sangat saya sarankan kalian itu follow eh, nama-nama besar, nama-nama tokoh besar, nama-nama artis, nama-nama brand besar. Tapi kalau bisa ya tetap yang related sama produknya. Misal produknya produk apa ya? Sport ya, mungkin follow-nya para olahragawan, Ronaldo, Messi, atau ada tokoh apa namanya, yang dari jenis olahraga lain, misalnya seperti itu. Jadi nanti ya seperti tadi,
Kalau kebetulan nih sama-sama follow, nanti harapannya yang keluar adalah akun Instagrammu kayak gitu. Jangan lupa follow Instagram ya. Kita pakai Instagram tapi nggak follow Instagram nanti kualat. Dimarahi Pak Mark nanti. Nah, next. Username. Ini yang menurut saya salah satu yang paling powerful. Jadi username adalah yang paling utama dalam mesin pencarian. Makanya saya sarankan taruh jenis produk Anda sebelum brand Anda. Maksudnya gini. Next ya. Maksudnya adalah kalau brand kita tuh belum terlalu besar, follower belum banyak itu kalau saya saran, kalau saya boleh saran itu mending jenis produknya ditaruh juga. Jadi misal jualan kaos gitu. Jualan kaos ya udah taruh kaosnya dulu, baru brandnya. Misal brandnya Adam gitu. Kaos Adam. Nah, ini makanya kan saya pakai mukena Elsa. Suatu hari mungkin kalau followernya udah 1 juta, 2 juta, mungkin suatu hari mukenanya saya hilangin. Jadi tinggal Elsanya tok. Tapi untuk saat sekarang, karena memang saya masih benar-benar membutuhkan apa ya istilahnya, biar dari mesin pencarian itu benar-benar membantu, makanya saya masih taruh gitu. Jadi taruh jenis produknya di depan dulu, baru brandnya di belakang. Kemudian kan cara bikinnya di sini, di edit profil di sini. Yang di bawahnya ya. Kalau yang di atasnya ini nickname-nya. Nanti keluarnya yang di sini. Oke, next. Nah, ini nickname. Jadi gini, kalau di sini udah ada nama brand sama produk, nah di sini di nickname ini kasih keyword yang kira-kira produk itu mereka nyari di Instagram, kira-kira ngetiknya apa. Jadi seperti itu. Jadi misal saya mau kena Elsa ya. Saya mau bulan ya mungkin campaign bulanan atau campaign semesteran gitu ya. Saya mau campaignnya mau biar memposisikan mukena Elsa ini sebagai mukena seserahan karena emang ini di luar orang mencari mukena kan jauh dari Ramadan misal seperti itu. Oke, aku posisikan sebagai mukena seserahan. Udah taruh mukena seserahan di depan. Mukena seserahan Solo. Jadi banyak orang nyari seserahan biasanya kan taruh kota juga. Seserahan Jakarta, seserahan Makassar, seserahan Aceh. Nah, ini saya taruh Solo. Yang mungkin kalau area Solo Raya mereka mau nyari seserahan ya nyantolnya di saya. Dan mereka bisa nggak usah pakai ongkir barangkali mau berkunjung ke home store kita gitu kan. Terus kalau masih bisa tambahin lagi. Karena ini kan terbatas juga. Mukena seserahan Solo dan gift ya kali mereka nyari gift atau nyari apa kayak gitu, harapannya kita bisa kecantol. Ini boleh langsung dipraktekin yang mau nyoba, buka IG-nya kemudian coba coba ketik di mesin pencarian mau kena seserahan gitu. Nanti mau kena Elsa keluar nomor berapa. Nomor 1 ye. Nomor 5 ya. Jadi seperti SEO di Google juga itu intinya paling tidak itu kita di page one atau yang istilahnya keluar di tampilan utama gitu. Jadi ketika ngetik di Instagram mesin pencarian kadang kita mau nyari apa gitu, nyari sepatu atau sneaker. Udah ngetik sneaker gitu nanti di mesin pencarian keluar ada sekitar 5 atau 6 nama atau lebih gitu. Nah, harapannya kan kita 5 besar.
biasanya dari apa ya, dari tampilan logo atau yang paling atas tuh biasanya diklik. Nah, disitulah peruntungan kita dimulai. Nanti tergantung dengan konten kita seperti apa, testimoni-testimoninya, kemudian pelayanan kita seperti apa, kan berlanjut di situ. Tapi paling tidak ketika orang nyari itu, apa ya, dia masuk ke toko kita dulu gitu loh. Nah, setelah masuk toko barulah nanti, next-nya tinggal bergantung pada yang lain-lain. Oke, next. Hashtag bio. Hashtag bio di sini, ini sebenarnya hanya untuk, apa ya, tambahan. Tadi kalau di sini, apa ya, udah dikasih, di sini udah dikasih, kemudian aku masih kurang puas nih mau tak kasih hashtag lagi, boleh. Tapi kalau saya karena merasa udah cukup, makanya bio saya kasih lebih ke informasi, seperti ini. Jadi nggak ada hashtag bio, tapi kalau teman-teman mau ibaratnya mau nguatin mesin pencarian ya monggo dikasih satu atau dua gitu cukup. Misal apa, jualan apa, gamis misal, gamisnya yang spesifik satu, apa namanya, hashtag gamis rayon, terus di sini hashtag, eee, produsen gamis atau distributor gamis atau apa kayak gitu. Ya sekali lagi yang saya katakan barusan, apa namanya, hashtag bio itu hanya untuk penguat, jadi memang tidak se-strong username sama nickname. Jadi, saya sarankan yang username sama nickname ini bener-bener harus diotak-atik terus. Cari yang bener-bener terbaik gitu. Keyword kan nanti bisa kan, cari di apa namanya, pencarian gitu juga atau kira-kira dikira-kira aja. Kalau produkku ini kira-kira orang ngetiknya apa ya? Ya udah taruh di sini. Kota jangan lupa dikasih. Nah, kalau ini kan kalau username kan memang, mmm, ya itu, paling utama jadi dan hanya ada 2 hanya ada 2 kata. Oke, next. Hashtag. Kemudian setelah, apa namanya, username sama nickname-nya udah dicari yang terbaik, kan masih banyak tuh, apa ya istilahnya, kata-kata yang bakal dicari orang, tapi nggak bisa ditaruh di username sama di nickname. Nah, ditaruhnya di mana? Nah, itu di hashtag. Ketika keyword yang diketik tidak ada pada username atau nickname, maka harapan terakhir adalah di hashtag. Maka dari itu kita harus selalu riset hashtag yang mana yang paling tepat. Entah itu untuk konten maupun produk. Hashtag maksimal yang bisa dipasang adalah 30. Jadi sebenarnya bisa dipasang sampai 30. Cuman saran saya bikin 12 aja deh. Yang 12-nya itu hashtag produk, yang lainnya bisa ditaruh hashtag daerah, tren, nama tokoh besar. Jadi nanti kan nggak semuanya konten produk ya, ada konten sharingnya, ada konten edukasi dan segala macam ya di apa namanya, disesuaikan. Kalau lagi konten tentang edukasi ya, misal edukasi tentang agama ya nanti ada apa ya, hashtag dakwah, hashtag hijrah, hashtag apalagi kayak gitu. Oke, next. Contohnya kayak gini. Ini untuk hashtag-hashtag yang edukasi Islam ya, dakwah Islam, nasihat, musabah diri, video dakwah. Ini kasih sekitaran 20, kalau mau lebih banyak lagi mentok-mentok 25 lah, masih nggak apa-apa. Tapi kalau 30 saya bilang sebenarnya nggak apa-apa, cuman nanti kayaknya nggak apa ya saya bilang, nggak efektif juga gitu. Makanya cari aja sekitar 20 sampai 25 yang paling efektif gitu. Terus saran bikin format sekalian, bikin di WA gitu. Ya, untuk apa 10 format atau banyakin sekalian nanti soalnya harus digonta-ganti. Kalau udah nemu yang tepat, nah itu pakai terus sampai nanti algoritmanya jelek. Misal kelihatan kok kontennya bagus, dapat hashtag yang format hashtag yang bagus, nanti otomatis apa namanya, jumlah like, jumlah komen itu pasti nge-boom, langsung bener-bener nge-boom. Bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat. Nah, itu berarti ketemu, hashtag yang bagus dan nemu konten yang
tepat. Nah itu pertahanin, konten-kontennya jadi mirip-miripin dengan yang seperti itu. Hashtag-nya pakai itu terus sampai nanti jelek sendiri baru diganti. Oke, next. Nah, kemudian tampilan harus menarik, pasti ya. Toko yang mudah dicari paling depan misalnya, atau nomor 2 dari depan. Tapi dari depan udah kelihatan jorok, lampunya gelap, terus apalagi orangnya pucet semua, nggak mau senyum, nggak mau ini. Udah pasti orang malas masuk gitu kan. Next. Oke, kemudian tampilan apa namanya? Tampilan profil ini harus profesional. Kalau ada sedikit budget ya, kalau udah mulai bikin brand ya, tapi kalau misal masih mau nge-branding toko, kan nanti branding ada 2 ya, branding merek sama branding toko. Jadi misal kalau udah bener-bener mau pakai brand Elsa ya jualannya Elsa semua, tapi kalau mau ada beberapa brand di situ, yang penting jualan dulu, yang penting sales dulu, ya udah branding toko. Tapi tetap nanti apa namanya, logonya di sini, profilnya di sini sebisa mungkin harus profesional, karena nanti yang kelihatan di pencarian itu kan ininya. Nah, kalau ini kelihatan profesional, kelihatan baik, kelihatan menarik gitu kan, orang otomatis rasa trust-nya, tertariknya lebih gede gitu. Next, foto video konten harus profesional. Ini sama, karena kita mainnya online, gampangnya gini deh, ngecek di WA, di story WA teman-teman lagi gabut gitu ya, ngecek-ngecek story, terus ada orang berusaha jualan. Fotonya foto dari handphone tapi yang sembarangan gitu, yang nggak pakai ilmu, nggak pakai apa. Kira-kira tertarik nggak? Kan nggak mungkin gitu kan. Makanya bukan masalah budget atau kualitas kamera, tapi istilahnya lebih gimana ya? Mau nggak mau memang foto atau video atau konten harus bagus karena ya kita bergantung mukanya itu dari itu gitu loh, dari foto, dari video, dari konten kan. Makanya harus benar-benar menarik gitu kan. Next. Nah ini sebenarnya ada 2 tujuan, ada 2 goal ya. Kalau mau goalnya mau nyari apa istilahnya traffic dulu biar apa namanya IG kita rame dengan para pengunjung dan segala macam itu nanti sebenarnya dari antara kiri, tengah, kanan itu boleh agak beda-beda kok. Misal sini lagi nge-share tentang edukasi kesehatan, sini produk, sini edukasi apa, itu boleh. Tapi tetap harus satu tema ya, harus satu tone. Misal warnanya grey ya grey semua, misal jualan makanan kayak apa ya, duplikasinya KFC gitu ya mungkin ada merah-merahnya, kayak gitu harus satu tone. Nah nanti kalau memang dia apa namanya, konsepnya katalog, ya kayak gini, harus bener-bener tertata rapih gitu. Biar dipandangnya enak. Oke, next. Bio balik seperti tadi, harus lengkap, terus memudahkan pembelian dan dikemas dengan cantik. Next. Jadi kayak gini, sebisa mungkin ini dibikin cantik, terutama nanti kalau yang megang para wanita, para putri, itu kan otomatis apa ya, istilahnya lebih paham touch-nya gitu. Oh, yang cantik dipakein apa namanya, emotik apa, pakai emoji apa. Dibentuk seperti gimana, nanti lebih ini. Yang penting, selain cantik itu tadi, eee, informasinya lengkap, kemudian memudahkan pembeli juga. Mau beli tapi harus, apa namanya, ngetik dulu WA ini, biasanya orang males padahal pengen gitu kan. Terus pembeliannya di mana, itu ketik aja apa, WA aja di bio Kak, misal kayak gitu. Tapi harus ngetik dulu, biasanya orang ya nggak semuanya sih, tapi ada beberapa orang yang akhirnya mundur gara-gara males. Nah makanya nanti bikin link aja, entah itu Bitly atau, Linktree. Jadi tinggal klik udah masuk WA kita atau ke Shopee atau ke web.
Bener-bener harus dimudahkan ya. Nanti kalau caranya bikin ini gampang kok, tinggal googling pasti ketemu, pasti jadi. Oke, next. Kemudian highlight disusun rapi dan profesional. Siapa yang udah nyusun highlight? Highlight dulu apa? Highlight itu yang bulat-bulat di bawah. Tujuan membuat highlight adalah untuk memberikan jalan pintas pada pengunjung yang mau melihat rangkuman postingan yang sudah kita klasifikasikan. Oke, next. Oke, balik lagi sebelum. Oke, jadi apa namanya? Tujuannya bikin highlight itu gini. Kalau akun apa namanya? Kalau feed kita itu udah berupa katalog, ya udah orang tinggal milih produk kayak di marketplace gitu, kayak di Tokped. Tapi kalau memang akun kita feed-nya masih campur antara, jadi kalau masih nyari traffic gitu ya, antara apa namanya, konten-konten edukasi, konten produk. Nah, itu kan orang nyekrolnya jadi panjang gitu kan. Nah, untuk memudahkan para pengunjung, para pelanggan, itu taruh klasifikasi produk sama testimoni sama apa lagi ya, itu di-highlight, di bulet-bulet itu. Nanti akan kita bahas. Next. Pemasaran. Ini salah satu yang paling utama toh. Setelah toko mudah dicari, tampilannya dibikin secantik mungkin, displaynya juga cantik, kemudian pelayanannya juga cantik. Sekarang kita memikirkan bagaimana caranya berpromosi. Next. Oke, langkah awal dalam marketing adalah mengenal siapa market dan pasarnya. Pastinya ya. Jadi sebelum berpromosi kita kan harus tahu siapa sih market kita. Jarang banget dalam satu produk itu marketnya semua orang. Kalau udah kayak gitu pasti susah. Atau memang belum memahami apa ya, ilmunya marketingnya gitu. Jadi kalau nantinya udah memahami, marketnya itu jadi lebih mengerucut, jadi lebih kecil. Misal mukena Elsa itu kalau diposisikan sebagai alat ibadah, ya pasarnya siapa sih? Muslimah, umurnya sekitaran 18 sampai 35 karena ya lebih ke desain sama motifnya kan mengarahnya ke situ. Kemudian apalagi tingkat ekonomi karena sekitaran harganya 275-an ya bisa dibilang ya menengah lah ya. Kalau tempatnya apa namanya, kotanya biasanya eh, lebih ke desain sama warna yang mau kita jual. Itu akan menentukan behaviornya target market kita. Kayak gitu. Next. Ini 5 cara pintar menentukan target market. Umurnya berapa? Mau jualan apa? Misal produk bayi kayak gitu kan. Oh, berarti target marketku adalah para orang tua yang baru punya anak, misal kayak gitu. Kira-kira umurnya berapa ya mereka ya? Terus cowok apa cewek genrenya? Oh, bisa jadi dua-duanya, tapi mungkin lebih ke wanitanya, lebih ke ibunya karena biasanya bapak-bapak pada cuek-cuek hal-hal kayak gitu. Oke, kemudian tingkat ekonomi ya nanti disesuaikan dengan harga produk atau kualitas produk. Wilayah bisa ditarget juga kalau wilayah mau ditarget ke mana gitu. Nah, kemudian minat, minat ini adalah untuk kita nanti bikin kontennya atau cara berkomunikasinya. Jadi misal kayak tadi, misal mukena Elsa gitu ya, minatnya orang-orang yang apa butuh mukena Elsa itu kira-kira minat yang lain apa sih? Oh, tentang agama pasti karena memang ini hubungannya dengan beribadah kan. Oke, agama entah itu edukasi mengenai fikih, mengenai muamalah, mengenai mungkin parenting masih masuk, apalagi charity masih masuk. Jadi hal-hal seperti itu. Minatnya apa, nanti dibikinin konten-kontennya biar orang-orang itu kejaring gitu loh. Kalau udah kejaring, udah kolamnya udah jadi, udah kita tinggal jualan di situ.
Ya kalau main Instagram memang harus seperti itu. Kalau langsung dijejulin produk dari awal, orang nggak akan datang, malah justru mereka yang udah follow gitu tahu-tahu mereka unfollow. Tapi kalau nanti udah ibaratnya apa ya, udah 5.000 ke atas dan itu adalah follower-follower yang benar-benar loyal, udah tinggal nanti main katalog pun nggak apa-apa. Oke, next. Konten. Tentukan segmen market yang dituju untuk menentukan konten jenis apa yang akan dibuat. Copywriting di caption dan gaya komunikasi. Nah, tadi yang seperti barusan saya sampaikan, kontennya apa namanya? Segmen marketnya itu tadi untuk apa namanya? Untuk mutusin konten apa sih yang mau dibuat gitu kan. Karena kalau nantinya nggak nyambung, misal jualan sepatu bola, kontennya agama atau kontennya apa ya, memasak kan nggak ada itunya. Mau jualan mukena Elsa, kontennya tentang otomotif, tentang motor kan nggak masuk gitu ya. Jadi harus bener-bener paham target marketnya siapa, minatnya di bidang apa itu harus dipahami dulu. Karena ini hubungannya kan apa namanya untuk bikin konten. Kalau orang bilang kan konten is the king. Konten itu raja. Konten itu yang bener-bener paling penting untuk jaring orang. Ya, nanti tinggal dibantu dengan hashtag dan eh, yang lain-lain. Ini jenis-jenis konten. Ada edukasi, ada tips, ada kuis, quotes, tren, ada video, ada TikTok, ada produk. Kita bedah satu-satu. Next. Edukasi. Edukasi seperti ini. Karena ini mukena Elsa jualan mukena, ya edukasinya tentang agama gitu kan. Ada apa ya istilahnya? Edukasi-edukasi yang bisa diberikan atau didiskusikan. Itu akan menarik sekali nanti orang untuk berkunjung ke akun kita. Jadi ini kebetulan kontennya bagus, kemudian penggarapannya juga bagus, terus ditimpa dengan hashtag yang bagus, yang biasanya ini hampir 4 kali lipatnya average-nya. Average biasanya paling berapa sih like? Paling di bawah 200. Ini tahu-tahu bisa jadi sampai 1.000, komennya sampai 41, dibagikan 162, disimpan orang sampai 360. Ini berarti memang benar-benar boom gitu ya. Makanya nanti kita kalau bikin konten coba cari ide yang benar-benar menarik perhatian gitu loh dari para pengunjung, entah itu dari posternya, entah itu dari isian atau materi apa namanya dari kontennya, itu benar-benar harus dipadukan semuanya nanti. Oke, next. Ini ada tips resep cara berhenti bermaksiat dari Habib Umar bin Hafid. Jadi kenapa saya sarankan ada foto beliau, ada foto orangnya. Karena ya di online kalau ada foto orangnya, terutama yang dikenal sama banyak orang, itu akan lebih menarik engagement lebih gede. Jadi orang akan lebih apa ya istilahnya? Lebih memperhatikan gitu loh. Jadi misal scroll, tahu-tahu ada orang yang dia kenal gitu kan. Langsung biasanya berhenti, tonton sekilas gitu. Kalau ternyata kontennya bagus ya mampir. Kalau kontennya enggak ya udah lanjut. Tapi at least ketika dia nge-hold tadi itu ada kesempatan orang untuk mampir. Makanya saya bilang bikin konten yang benar-benar bagus. Next. Quiz. Nah, banyak banget orang suka challenge kan. Kasih challenge, terutama challenge yang memang apa ya istilahnya relevan gitu, yang bagus gitu. Terus kemudian nggak terlalu susah-susah banget, orang mampir. Nggak peduli dia akunnya siapa, terus biasanya dijawab juga di kolom komen. Nah itu sangat menguntungkan bagi kita. Jadi untuk menaikkan jangkauan nanti bisa dengan cara seperti ini. Next. Quotes. Salah kaprahnya orang bikin quotes itu, quotesnya biasa,
yang biasa dipakai orang, banyak sekali orang. Kemudian posternya juga biasa. Akhirnya ya itu, orang itu sudah gimana ya, udah banyak banget hampir setiap hari ngelihat quotes gitu loh. Tapi kalau quotes dari posternya, jadi kalau orang berminat apa namanya tentang agama Islam terutama, ya, kita kan jualan mukena Elsa ya. Kemudian melihat pasangan seromantis ini, depannya ada Ka'bah, terus ada tulisan tahun depan atas izinmu ya Allah. Itu kalau saya bilang 90% orang yang ngelihat akan mengaminkan gitu loh, ngaminin. Atau semisal dia slow ya di komen amin di sini, paling nggak di like. Itu harapannya kita seperti itu. Next, tren. Nah, yang lagi tren apa sih? Sebelumnya saya bikin ini nih, Butejo. Jadi di sini ada gambar Butejo misal. Nah, tulisannya tetap harus dengan yang apa? Related dengan produk kita ya. Bikin mukena yang gini dong biar solutif atau apa kayak gitu. Nah, ini bisa dibikin kayak gitu juga. Lagi demo-demo kemarin trennya kan. Ini tulisin tentang mukena Elsa atau tentang produk kalian sendiri, misal seperti itu. Oke, next. Oke, video intinya jangan hanya foto, sekarang itu ada carousel juga, jadi bikin 10 apa kan maksimal 10 gambar ya dalam setiap postingan itu. Bikin ada beberapa, jadi misal gambar pertamanya eh, produk, gambar keduanya produk dengan angle yang lain, gambar ketiganya mungkin packagingnya, gambar keempatnya apa, misal seperti itu. Kalau video juga sama, bikin aja, bikin bikin apa namanya slideshow gitu. Jadi dia sebenarnya gabungan foto-foto kayak gitu. Jadi jangan melulu di foto tok, orang akan bosen. Dan di 2019 ini kan memang video lebih apa ya, lebih bagus di mesin pencarian daripada foto. Makanya perbanyak juga konten video. Oke, next. TikTok. Siapa yang udah main TikTok? TikTok di 2020 ini memang luar biasa. Bukan untuk nyanyi-nyanyi sama joget-jogetnya, tapi untuk memasarkan produk kita. Terutama untuk konten-konten apa? Terutama untuk produk-produk apa ya? Restoran, jenis-jenis bisnis restoran, tempat wisata, kayak gitu bagus banget untuk di marketing pakai TikTok. Jadi banyak tempat wisata atau banyak restoran dia memakai apa namanya? Memakai TikTok gitu ya untuk memasarkan itu banyak sekali diperhatikan sama orang dan hasilnya juga luar biasa, mereka akan jadi lebih persuasif di situ. Tapi kalau hanya foto, ya biasanya kurang. Makanya gunakan apa ya istilahnya, teknologi teknologi terbaru untuk digunakan di, apa namanya, bisnis kita. Upayakan punya tim dari kalangan milenial juga karena memang ini apa ya, era digital ya. Oke, next. Produk ya ini terakhir, saya buat slide di terakhir karena memang tadi lebih banyakin selling-selling dulu baru nanti ditaruh, produk. Produknya juga harus pro, kalau misal fashion ya pakai model yang secantik mungkin, sepersuasif mungkin, jadi orang lihat itu nggak hanya, apa ya istilahnya, nggak hanya bilang, "Wah bagus," tapi bisa bener-bener tertarik. Kayak kalau di perusahaan besar orang apa namanya di offline itu orang pakein manekin karena memang manekin kan nggak ada soulnya ya. Jadi mau dipakein apapun kayaknya cakep gitu. Kadang-kadang nyampe rumah kita pakai wah biasa gitu. Ya itu strategi marketing seperti itu. Oke, next. Rumus konten yang boom. Kontennya harus seimpresif mungkin. Konten bikin yang sebagus mungkin. Dari ide apa materinya, dari kalau quote ya quote-nya harus yang beda gitu. Terus yang dirasa orang itu, aku butuh banget ini. Nah itu nanti kalau udah kayak gitu, wah ini yang selama ini aku cari. Eh,
kemudian dibikin interaktif. Jadi di situ apa ya, ya biasanya orang gini kan, type amin di kolom komentar. Itu atau ya kayak tadi, siapa yang pengen apa namanya, siapa yang mau umroh tahun ini, bismillah apa namanya diijabahi sama Allah. Lah kayak gitu orang nanti akan tertarik untuk komen, orang tertarik untuk mengaminkan. Paling enggak dia berhenti di konten kita. Oke, next. Hashtag yang tepat. Jadi memang dari awal tadi apa namanya udah saya bahas, cari hashtag yang bagus, yang relevan untuk produk-produk kita, untuk konten-konten kita. Cari sampai benar-benar ketemu. Bisa di riset dengan cara sendiri atau dengan tools kayak Viral misalnya. Oke, next. Posting time ini lumayan works banget. Jadi istilahnya gini, bisa dilihat di insight kan. Itu orang biasanya main Instagram itu kira-kira jam berapa sih? Kayak gitu. Jadi kalau nantinya posting di jam-jam sepi ya kelewat gitu kan. Tapi posting jam-jam rame harapannya yang melihat postingan kita akan maksimal gitu. Posting di feed minimal 3 kali, maksimal 3 kali. Karena memang kalau untuk, terutama kalau memang untuk apa ya istilahnya, akun yang masih baru, yang masih di bawah 10.000, saya bilang postingnya sehari 3 kali, biar algoritmanya juga stabil, biar nggak turun-turun banget. Nanti kalau libur sehari atau 2 hari aja nanti naiknya udah lumayan berat gitu kan. Nah ini apa namanya, jam-jam prime time bagus untuk posting. Kalau pagi itu bisa subuh sampai jam 8 sampai jam 8 pagi itu masih bagus. Kalau siang ini kan jam 11 sampai jam 1. Kalau bisa sebelum jam 12, jam setengah 12, jam 11.45. Jadi ketika di post jam 12 orang pada break time, pada makan siang sambil ngeliat-ngeliat handphone, nah harapannya nanti muncul di situ. Nah sebenarnya udah yang apa namanya, sebenarnya yang paling bagus itu malam. Jadi mulai maghrib sampai isya itu bagus banget, sampai jam 8 malam ya, paling paling malam lah, paling lambatnya. Ini anu ya, WIB ya. Nanti disesuaikan untuk kawan-kawan yang di daerah timur. Next. 6 minutes rule. 60 minutes rule. Jadi ini gini. Karena waktu yang efektif untuk menentukan bagusnya jangkauan hanyalah 1 jam, maka saya sarankan 1 jam sebelum dan sesudah posting, banyakin interaksi dengan follower ataupun bukan. Semakin banyak interaksi yang kita lakukan di postingan kita sebelum 1 jam, maka semakin luas jangkauan postingan kita. Biar untuk memaksimalkan, ini bisa diupayakan dengan cara organik juga ya. Jadi sebelum posting, 1 jam sebelum posting itu usahakan kalian berinteraksi dengan banyak akun, entah itu akun teman sendiri, entah itu akun nggak terkenal, tapi harus tertarget ya. Bisa komen-komen di akun mereka, bisa follow mereka, bisa nge-like apa namanya, postingan-postingan mereka. Harapannya adalah apa? Ketika mereka nanti apa ya istilahnya, ngecek di notif, kemudian tertarik dengan akun kita, follow kita, itu maka nanti ketika kita posting, itu postingan kita keluar di beranda mereka, itu pasti 100%. Karena memang apa namanya, follower baru itu pasti melihat postingan-postingan kita. Jadi nanti otomatis apa namanya, orang-orang yang berkunjung di akun kita jadi semakin banyak. Jadi ini bisa dicoba sebelum 1 jam, sekitaran 1 jam sebelum posting, upayain yaitu tadi komen-komen di akun orang, tapi jangan spam ya. Paling ya apa sih salam, cuman seperti itu, bukan langsung bener-bener nawarin produk itu. Tidak saya sarankan, kurang kurang baik secara etika ya. Next. Pin komen ini fitur baru. Dulunya saya apa namanya, cari cara di mana-mana nggak ketemu, ternyata akhirnya dijawab sendiri sama Instagram.
Jadi ada fitur baru yang cukup keren yaitu pin comment, goalnya adalah menambahkan kepercayaan untuk orang beli. Coba next dulu. Nah, kayak gini. Saya bikin konten hapus dosa 2 tahun dengan puasa 1 hari misal kayak gini. Nah kemudian ada banyak komentar masuk gitu kan. Terus salah satu komennya itu kayak gini, Masya Allah berdagang sambil berdakwah lewat media sosial selalu dengan mukena Elsa. Itu bisa dipin. Jadi caranya gampang, tinggal kita milih apa namanya komen mana yang kita mau pilih, terus diklik lama di situ nanti di atasnya bisa keluar apa namanya simbol pin gitu, udah dipin. Tujuannya apa? Kalau teman-teman sering memperhatikan apa ya akun-akun besar atau YouTube itu kan sering ya kita sebenarnya belum terlalu tertarik untuk mampir ke YouTube-nya mereka, tapi jadi akhirnya mampir itu gara-gara komen. Misal nih Deddy Corbuzier bikin konten apa gitu ya. Terus ada komennya di bawah, entah itu tentang hujatan, entah itu tentang sesuatu yang bener-bener bikin kita penasaran. Nah itu kita akan jadi masuk. Nah kalau memang kontennya bagus ya udah kita nonton sampai selesai. Itu sama analoginya di akun Instagram kita. Sebenarnya orang belum terlalu tertarik untuk ngambil ke konten kita gara-gara ada komen yang itu persuasif banget, menarik banget untuk bikin kita penasaran, orang jadi masuk. Nah, makanya pin komen ini saya sarankan dicoba, bagus banget. Next. Story. Belakangan ini orang selalu mampir cek story sebelum ke feed. Kalau apa namanya? Saya survei itu belakangan sekitaran ya beberapa bulan belakangan ini orang itu lebih mampir ke story dulu daripada langsung mereka ke feed. Kalau dulu kan biasanya nggak peduli dengan story ya. Jadi ke feed dulu baru mereka ke story. Kalau sekarang kebalik. Orang ke story dulu sampai ke 14 akun geseran. Kalau apa namanya? Kalau nggak ada akun yang bagus gitu. Tapi kalau ada sekalinya ada akun yang bagus, dia masuk ke situ. Kalau kebetulan di dalam satu akun itu dia bikin beberapa apa namanya story, udah dia lihat satu-satu. Kalau udah selesai biasanya baru dia masuk ke feed. Makanya kalau apa namanya biar story kita itu selalu tampil di beranda mereka, di beranda para pengunjung itu update story-nya 1 jam sekali, maksimal 12 aja ya, jangan terlalu banyak. Ini juga analogi juga. Banyak sekali akun all shop kalau bikin WA story itu sampai banyak banget sampai kecil-kecil gitu. Kita lihat di apa namanya story sebenarnya ada produk bagus kita mau pengen mampir gitu kan, pengen berkunjung ke situ. Cuma setelah berkunjung ternyata harus melalui banyak sekali rintangan dan coba banyak banget akhirnya nggak jadi. Itu sama. Jadi story kita bikin jangan terlalu sedikit juga, bikin 10 sampai 12 lah. Update bisa 1 jam sekali biar selalu di kiri gitu. Oke, next. Nah, formatnya kayak gini. Kalau sebelum balik dulu satu itu. Oke. Buat kurang lebih 12 kali dalam sehari dengan formatnya sebagai berikut. Jangan semuanya produk juga yang seperti saya bilang tadi kalau produk-produk tok nanti orang itu bosen gitu kan. Awalnya bikin promo dulu. Hari ini atau minggu ini bulan ini punya promo apa taruh depan. Kemudian taruh produknya beberapa angle atau beberapa jenis produk atau beberapa motif atau beberapa warna. Mungkin bisa 2 atau 3. Habis itu testimoni jangan lupa karena testimoni kalau dibikin di feed kan kurang bagus nantinya ya. Makanya dibikinnya di apa namanya? Dibikin di story. Ya, karena story gini, feed itu Instagram banget. Kalau story itu nanti lebih ke apa ya? Lebih ke kita ngejual kayaknya kayak gini gitu loh. Apa namanya? Real time-nya kayak gini. Packaging lagi, orang lagi make. Terus orang lagi ya pokoknya intinya kayak gitu. Story itu lebih ke realnya gitu. Jadi orang
nanti trust-nya akan lebih besar daripada hanya produk tok, nanti orang rasa trust-nya lebih kecil. Nah, setelah testimoni bisa dengan konten lain ya tadi, bisa konten edukasi, bisa quote, bisa video-video apa kayak gitu. Oke, next. Kejar 10.000 followers. Kejar followers 10.000 untuk mendapatkan fitur swipe up yang bisa diarahkan langsung ke. Sudahkah di sini ada yang 10.000? Pasti banyak ya. Jadi apa sih keuntungan kalau follower udah 10.000? Tapi jangan beli ya. Jadi kalau follower udah 10.000, kita tahu-tahu dapat fitur yang namanya fitur swipe up di story. Jadi kalau kita bikin story, terutama untuk produk gitu kan, itu nanti tinggal swipe up, tek gitu, udah masuk. Tinggal kita masukkannya ke apa? Kita ngelingkannya kemana? Ke website kah? Ke marketplace kah? Atau langsung ke WhatsApp? WhatsAppnya CS misal kayak gitu. Jadi nggak usah nge-DM. Kalau kadang-kadang orang pengen beli harus DM. Nanti DM-nya yang mana nih produknya kan ribet gitu loh. Nah kita mudahkannya dengan fitur swipe up tadi. Tinggal di swipe up gini tok. Itu langsung masuk ke namanya yang kita linkkan tadi. Entah itu ke website, ke marketplace atau ke WhatsApp. Kayak gitu. Next. Highlight. Kembali ke highlight tadi ya. Highlight, tujuan membuat highlight adalah untuk memberikan jalan pintas pada pengunjung yang mau melihat rangkuman postingan yang sudah kita klasifikasikan. Oke, next gambarnya. Next. Nah ini. Jadi kalau setelah kita bikin story, kalau mau highlightnya ini ya, highlightnya yang di bawah edit profil, promosi, insight, kontak ini yang di atas feed-nya. Ini klasifikasiin dulu. Misal saya misal mau kena Elsa ya. Di sini misal saya namain mau kena seserahan, di sini mau kena untuk gift, di sini produk terbaru, di sini testimoni, nanti di sebelahnya apalagi kayak gitu klasifikasiin dulu. Terus nanti bikinnya gini. Bikin story dulu di sini. Oke. Terus disorot. Klik aja sorot. Nanti ada itu Kak. Langsung terus kemudian masuk ke sini. Setiap baru disorot, setiap baru dibikin highlight, dia akan keluar di paling kiri. Jadi misal nanti dimasukin ke tulisan paket ini ya, paketnya nanti akan move ke kiri sini. Jadi usahakan yang mau ditunjukin ke apa ya istilahnya para pengunjung, para calon pembeli itu diusahakan ke yang paling kiri. Jadi nanti sering-sering diupload di sini. Kayak gitu. Jadi kan kalau dia semuanya udah katalog enak, orang nyarinya enak. Tapi kalau masih nyampur dengan apa namanya konten edukasi dan segala macam kan harus terlalu panjang untuk nge-scroll ya. Kalau udah nggak ketemu dengan apa yang dia cari, nanti orang leave gitu, orang nggak jadi beli. Makanya highlight ini adalah rangkuman. Saya bilang setengah tahunan ini orang lebih banyak ke highlight kok untuk nyari apa namanya katalog produknya. Kalau belum punya akun katalog ya. Jadi highlight ini harus benar-benar dibikin, terus bikin secantik dan apa namanya sejelas mungkin. Jadi di sini kan ininya kan terbatas juga tulisannya. Nah lebih baik ditulis di icon di sini, bikin poster khusus gitu. Misal sepatu ya sini sepatu lari, sini sepatu badminton, sini sepatu bola, misal kayak gitu. Oke, next. IGTV. IGTV digunakan jenis konten yang durasinya panjang, biasanya untuk soft selling, history of company. Jadi punya apa namanya perusahaan punya cerita apa atau mungkin di charity atau apalagi ya cerita-cerita dari ownernya. Itu durasinya bisa sampai 10 menit. 9 menit, 9 menit 59 detik. Jadi kalau punya konten yang lebih dari 59 detik itu taruhnya di IGTV. Nanti keluar juga kok di feed. Jadi di feed-nya nanti keluarnya tampilan biasa, terus kalau udah 59 59 detik nanti keluar apa?
seterusnya atau lanjutkan gitu, saya lupa. Nanti sama itunya tinggal diklik gitu. Jadi jangan jangan bingung kalau mau posting konten yang durasinya agak panjang, nggak apa-apa, nanti ditaruhnya di IGTV. Oke, next. Live IG. Sepenting apa live IG? Next. Saya sarankan untuk sering melakukan live IG, live Instagram, paling tidak 3 kali dalam seminggu, dan usahakan jam yang sama. Karena apa? Live IG ini sarana untuk membangun kepercayaan kepada customer itu lebih gede. Zaman sekarang testimoni itu kan banyak untuk tipu-tipu juga. Jadi belum tentu satu akun, satu produk, satu brand itu kalau udah banyak testimoninya dia udah trusted, belum tentu dia bisa ngambil testimoni dari manapun. Para calon pembeli pun itu juga istilahnya, banyak juga dari mereka yang sudah nggak begitu percaya gitu loh, takut gitu karena udah banyak testimoni tapi ya itu tadi, ternyata banyak akun tipu-tipu. Makanya yang nggak bisa untuk nipu ya live IG ini. Sering-sering kita untuk live, entah itu jualan, entah itu hanya sekedar say hi, entah itu untuk ya itu tadi aktivitas di kantor, di tempat jualan seperti apa, itu penting sekali. Ini tujuannya adalah ada 4 ini. Next. Mohon maaf ini untuk penanya-penanyanya nanti saya tanggapi langsung atau nanti ya? Halo Mas Ridwan. Halo Mbak. Biasanya setelah selesai presentasi, tapi kalau masih lama, mungkin barangkali ada yang bisa kita coba Oke. jawab Karena dulu. masih banyak mungkin dicatat dulu aja ya, nanti kita baru diskusi gitu ya. Baik, baik. Baik, Kita thank you kira-kira Mbak mungkin Natalie. 10 menit lagi atau 15 menit lagi ya, Mas? Siap, oke. Saya Ya. percaya. Oh, tujuannya adalah untuk building trust. Jadi untuk membangun kepercayaan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Next. Kemudian untuk direct selling. Di Facebook juga teman-teman dari Tanah Abang, dari mana lagi ya itu di Solo ada di BTC itu mereka melakukan jualan langsung dari dari live. Ini langsung nih gamis-gamis atau jilbab gitu langsung. Ini bahannya segini, harganya segini. Ada orang komen oke mau kayak gitu. Itu direct selling, bisa jualan langsung via Instagram live. Next. Building interaksi. Jadi kita kan jarang kan istilahnya berinteraksi dengan para follower. Nah, di sini adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan follower karena follower itu juga manusia. Namanya aja kan sosial media, kita harus bersosialisasi, banyak-banyak bersosialisasi dengan mereka. Kalau mereka udah istilahnya ada rasa kedekatan kita dengan akun, ya nantinya pasti insya Allah loyal gitu. Next. Mendapat notifikasi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita lagi nge-live itu tahu-tahu orang 100% follower itu dapat notifikasi kalau kita lagi nge-live. Itu hanya IG. Hanya IG live. Kalau lain-lainnya kan enggak. Makanya saya bilang bikin IG live dengan materi-materi yang menarik, terus bikin schedule yang jamnya tetap. Misalnya biasanya jam 12 siang atau jam berapa membahas ini itu yang dirasa itu yang bisa sampai ditunggu sama para follower kayak gitu. Oke, next. Giveaway. Salah satu cara marketing yang udah banyak sekali dipakai sama pemilik brand ataupun akun all shop. Jadi membuat semacam sayembara, biasanya berhadiah. Yang biasanya caranya adalah follow akun, like, comment, share, dan tag. Tujuannya adalah mendapatkan pasukan yang bisa menambah engagement pada sosmed. Untuk sukses besar bukan dengan cara-cara yang relevan. Artian apa?
ada beberapa cara yang dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu itu udah nggak bagus digunakan untuk sekarang. Makanya harus cari ide lagi, memperbaharui lagi ya. Jadi walaupun orang-orang giveaway itu orang-orangnya itu, tapi mereka juga ada apa ya istilahnya, kita juga ada triknya gitu loh untuk membuat giveaway ini sukses dengan cara kita dan dengan tujuan kita gitu. Next. Oke. Jadi kalau giveaway itu kan bisa di apa namanya? Kalau mau lebih besar lagi ya bikin giveaway, kemudian paid promote-kan, cari akun-akun edukasi di Indonesia yang besar. Kalau dulu saya pakainya apa ya, Sebangsa Kartun Muslimah. Kalau tentang pernikahan ya apa sih, semangat menikah, hal seperti itu. Jadi kita konten giveaway-nya ini kita paid promote-kan ke sana. Nantinya akan lebih tersebar gitu loh. Kalau gokil lagi ya diiklanin, tapi kalau saya bilang nggak usah sih. Karena kalau kita main hashtag sendiri ya insya Allah tetap ada. Cuman biasanya nggak sebegitu besar gitu. Pesertanya nggak terlalu rame. Nanti otomatis yang apa namanya kurang sukses gitu, nggak terlalu besar. Next. Endorsement, menggunakan jasa para selebgram, influencer untuk mempromosikan produk atau brand kita. Gunakan cara yang relevan. Ini sama juga. Jadi Elsa dulu memakai beberapa endorser gitu bagus, secara nambah follower atau langsung apa ya istilahnya orang-orang pada beli itu banyak. Hanya kalau endorsernya makainya itu aja, ya udah sama kan followernya itu aja. Satu itu, dua, para endorser kebanyakan hari Senin bilang mau kena Elsa bagus, hari Selasa bilang mau kena B bagus, hari Rabu bilang mau kena C bagus. Ya otomatis kalau orang-orang yang lihat kan jadi nggak terlalu jadi apa ya, tertarik, jadi percaya gitu loh. Kok semuanya dibilang bagus, ya emang yang mana yang bagus. Nah, jadi kalau untuk saat sekarang kalau saya bilang kalau memang masih mau pakai apa namanya endorser atau selebgram yang walaupun secara ngejar follower nggak masuk, ngejar pembelian nggak masuk, ya udah paling nggak itu apa namanya gunakan. Jadi kita nanti bukan endorse tapi lebih ke apa jasa foto aja. Misal mau pakai Nagita Slavina misal kayak gitu. Cuman secara follower, secara pembelian kayaknya kurang. Tapi ketika produk kita dipakai seorang artis yang sebesar Nagita Slavina misalkan, itu orang udah nggak mungkin bilang ini tipu-tipu gitu loh. Jadi apa ya, trust-nya orang jadi lebih gede banget. Dan makanya endorsement saya bilang harus selalu pakai cara yang terbaru. Kalau ada budget daripada nge-endorse, mending dipakai untuk brand ambassador sekalian, kontrak setengah tahun misal. Nanti entah itu total dibayar atau mau profit share atau mau dengan cara yang lain, banyak kok caranya nanti. Oke, next. Ya misal kayak gini ya. Ini tahun berapa saya lupa. Udah lama. Next. Paid promote seperti yang saya bilang tadi, misal kalau mau ngejangkau area lokal, area kota, misal di Solo, ada Anda Solo, ada diskon Solo, ya nggak apa-apa. Jadi nantinya dapatnya pasar lokal. Kalau mau nasional ya cari-cari akun yang memang dia skalanya nasional. Biasanya apa ya, budgetnya sekitaran 50.000 sampai sekitaran 250.000-an. Tapi insya Allah bagus kok. Coba aja, jadi tetap coba paid promote, pakai giveaway, pakai endorse, pakai iklan, semuanya wajib dicoba dan dipelajari. Oke, next.
Paid promote seperti ini. Ini giveaway yang saya paid promotekan. Jadi saya punya program giveaway, kemudian saya paid promotekan ke Kartun Muslimah. Ini dulu follower sama pengikutnya lumayan banyak, ribuan juga. Jadi sangat membantu promosi secara ya semi organik ya, karena kan kita kan tetap keluar budget. Next. Instagram Ads atau iklan berbayar, memakan iklan pada perusahaan Facebook atau Instagram untuk menjangkau akun sebanyak mungkin secara cepat. Jadi kalau dirasa nanti udah memahami Instagram secara organik, secara fitur-fiturnya dan secara strategi marketingnya, monggo yang mau mau ngiklan berbayar. Tapi ya itu tadi paling nggak pahami ilmu ngiklan juga, jadi biar nggak boros. Next. Trik agar Instagram kita ramai pengunjung. Adapun trik khusus yang bisa kita lakukan untuk membuat Instagram kita ramai pengunjung. Oke, next. Follow unfollow. Ini cara lama yang masih begitu keren untuk digunakan. Jadi akun yang di-follow akan melihat profil kita yang akhirnya sungkan atau memang tertarik untuk melakukan follow back ya. Setelah beberapa hari akun tersebut kita unfollow dan dia pun tak akan sadar bahwa kita unfollow. Jadi kalau mau follow biar Instagram kita rame, entah itu rame pengunjung, entah itu rame follower, bisa bisa memakai cara klasik ini, tapi memang masih bagus. Cari dulu akun-akun orang yang tertarget. Dari mana sih nyarinya? Ya dari akun-akun media bisa, akun-akun tokoh besar bisa. Misal Mukena Elsa mau nyari akun apa? Akun orang yang tertarget kemana? Bisa ya, bisa ke akun-akunnya Ustadz, bisa akun-akun media dakwah, masuk ke situ, udah nggak mungkin follow orang-orang yang komen, mungkin follow orang-orang yang followernya di situ, follow 1 jam ngambil 20 akun, pokoknya jangan lebih dari 30 lah biar aman per jamnya. Nanti kalau udah seminggu di unfollow biar nggak terlalu banyak followingnya kita. Tapi insya Allah itu masih masih bagus banget untuk nyari follower sama nyari pengunjung. Otomatis kalau banyak pengunjung ke konten kita kan kesempatan untuk larisnya juga gede gitu kan. Next. Sebelumnya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi. Pokoknya jangan per jamnya jangan lebih dari 30 ya. Nanti kita ke band jadi repot, harus nunggu sekitaran 2 minggu untuk ngembaliin akunnya. Jadi nanti kalau kita kena shadow ban itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa posting, nggak bisa komen, nggak bisa ngapa-ngapa. Harus benar-benar berhati-hati dengan hal seperti ini. Tapi kalau kita melakukan dengan halus, dengan hati-hati, bagus banget kok untuk nyari follower dan nyari pengunjung yang besar. Oke, next. Spam giving love. Ya, jadi gini, ini cara-cara spam yang halus biar nggak langsung nyepamin produk-produk nawarin produk-produk, bukan yang seperti itu. Jadi kita hanya nyari perhatian dari mereka gitu. Misal masuk ke akunnya Idea gitu, masuk ke akun Idea, kemudian orang di situ kan pada komen. Nah, komen-komennya itu di love-lovein. Itu jangan banyak-banyak juga, sajamnya misal 30 40 itu masih bisa. Terus jangan terlalu sering juga. Jadi otomatis nanti ada notif di sini, ada notif kayak gini di akunnya mereka. Mukena Elsa menyukai komentar Anda, kayak gitu. Nah, kalau kebetulan orang itu adalah orang-orang target kita yang tertarik dengan hal-hal mukena atau fashion muslim atau apa, barangkali mereka akan kepo gitu kan. Nah, disitulah awal dari peruntungan kita. Next. Komen di akun tertarget ini sama.
Cuman ya itu ya, paling apa sih, salam kenal atau doain, kayak gitu aja. Jangan langsung, apa namanya, komen ngiklan, jangan langsung nawarin produk. Next. DM, ini kalau ini kan langsung knocking the door ya, nggak langsung apa, ngetok pintunya akun gitu. Ini sama, kalau ini ya separuh gambling ya, kita bisa langsung apa namanya, promosiin produk tetap dengan cara yang baik, atau kalau mau kenalan dulu juga boleh. Tapi ya itu ya, apa, ya namanya spamming kan kita secara mindset, secara niat itu jangan langsung ibaratnya kita nyepam 1.000 terus bener-bener diperhatikan atau dapat feedback langsung dari 1.000 orang. Spam 1.000 orang dapat feedback 50 orang juga udah bagus gitu kan. Tapi ya tetap ingat jangan sampai spamnya itu spam yang mengganggu. Tetap harus dengan cara-cara yang halus. Next, akun bisnis. Tadi Mbak Ririn di awal atau ya benar Mbak Ririn ya sempat apa namanya menyampaikan harus ke akun bisnis. Jadi banyak banget pengguna Instagram tapi dengan akun personal. Nah kalau untuk jualan gimana ya harus pakai akun bisnis. Kalau yang belum punya akun bisnis, cara bikinnya gini. Masuk ke sini, klik ke sini, kemudian ke akun. Oke. Kemudian pengaturan. Kemudian di sini. Nah, beralih ke akun ini nanti tulisnya beralih ke akun profesional, nanti pilih yang bisnis. Nanti tinggal tinggal itu apa namanya? Tinggal ngikutin. Udah pasti udah ketemu. Kenapa harus pakai akun bisnis? Next. Nih, kalau mau ngiklan itu akunnya harus bisnis. Nggak bisa akun personal diiklan, nggak bisa. Kedua, mendapatkan laporan analisa, insight. Jadi di bawah, setiap kita posting di bawahnya kan ada tulisan cek insight itu kan, yang ada klik birunya itu, link birunya. Ini semacam kayak rapot lah. Jadi nanti ada dikunjungi berapa orang, dilihat berapa orang, dilihatnya itu dari hashtag, apa dari mana, keluarnya dari insight semua. Nanti kita bahas insight ini. Kemudian mendapatkan 3 tombol click to action, get direction, memunculkan peta tempat bisnis Anda. Ini ada nomor apa? Kita harus biasanya kan map di IG kita kan, kemudian taruh nomor WA juga di situ, kita taruh email. Jadi ya itu tadi kuncinya, prinsipnya kita memudahkan para pengunjung atau calon pembeli untuk dalam pembelian gitu. Oke, next. Nih belajar membaca insight. Tampilan lama ya. Tapi konsepnya sama. Jadi ini like, ini disukai, komennya, ini dibagikan. Jadi kalau konten kita itu bener-bener bagus, orang itu kayak nggak terima gitu kalau ilmunya itu dimiliki sendiri, pasti dibagiin ke teman-temannya. Kalau ada keluarga WA apa WA keluarga di WA keluarga atau WA komunitas atau apa itu dibagi-bagi ke situ. Kemudian jangan sampai ini apa namanya kontennya hilang makanya disimpan. Jangkauan ini menjangkau segini. Iklan itu sebenarnya kan hanya juga mempercepat jangkauan ya, memperbanyak jangkauan. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau konten kita tiap hari jangkauannya segede segini, menjangkau segini akun orang, yang ngapain harus iklan gitu kan. Nah ini jangkauannya sampai 21.435. Terus bedanya impresi itu apa? Kok ini kok lebih banyak gitu kan. Jadi ini adalah jumlah akunnya. Tapi di Instagram itu satu orang bisa melihat beberapa kali. Makanya ini jatuhnya jadi lebih besar impresi. Misal saya nih ngelihat konten siapa sebanyak 10 kali, ntar siapa lagi sebanyak berapa kali. Makanya di sini jadi jatuhnya jadi lebih besar.
Terus dia dari mana aja sih si para penjangkau yang dijangkau itu dari mana saja yang ngelihatnya. Oh ternyata memang dari tagar sampai 13.000. Oh ya udah berarti tagarnya tadi memang bagus. Di samping konten bagus, ketimpa sama tagar yang bagus. Dari jelajah, dari beranda. Banyak juga. Berarti memang saya bilang tadi, konten harus bagus, bagus dulu, ditimpa dengan hashtag yang bagus. Alhamdulillah nge-boom. Oke, next. Cara mengamankan akun ini biar nggak mudah di-hack itu dengan next dulu. Oke. Ini hanya tool supporter ya. Jadi kalau kemarin ada untuk desain untuk ngedit itu dengan tools Snapseed ya. Nah kalau untuk Canva ini sebenarnya hampir sama, caranya juga mungkin hampir sama. Saya pernah pakai dua-duanya. Nanti tinggal belajar ngedit aja di situ. Kalau viral itu bisa untuk scheduling konten, bisa untuk ngeriset bisa untuk ngeriset. Oke, waktu habis. Oke. Oke, itu sedikit banyak materi dari kami. Jadi nanti sebenarnya masih ada KPI gimana mau ngelihat bahwa konten kita tuh udah bagus atau belum, itu nanti ada KPI yang bisa saya share mungkin nggak tahu, mungkin saya nanti serahkan ke IDEA atau gimana rule-nya. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman peserta webinar Kominfo, Bakti dan IDEA. Semoga sharing saya bermanfaat dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.